kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya Tuhan, biarlah masih. Yes Tuhan, yes Bapa. Engkau Allah yang melihat hati kami Tuhan. Engkau Allah yang melihat kerinduan kami Tuhan. Betapa kami rindu Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Yes Bapa. Haleluya Yesus. Bagi Engkau Tuhan yang duduk di tahta Tuhan, pujian dan hormat kami naikkan Tuhan. Yes Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh sukacita-Mu Tuhan mengalir, memenuhi setiap kami Tuhan. Dan saat pujian umat-Mu dinaikkan Tuhan, kami percaya Tuhan lawatan-Mu mengalir Tuhan atas setiap jemaat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau akan dilepaskan, yang saat ini sedang mengalami kesedihan Engkau akan dihiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Yuk kita mau sama-sama datang, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan.
mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tepuk tangan di atas, saudara. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Musik. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, siap menerima kuasa Tuhan ya? Siap diutus Tuhan? Amin. Kalau saudara capek, saudara bisa duduk, tidak apa-apa. Masih semangat memuji Tuhan? Makin dahsyat memuji Tuhan? Yuk kita mau puji Tuhan. Angkat tanganmu, tepuk tangan di atas kepala ya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naik
tepuk tangan. Yeah. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara sudah tahu ya, tujuan Tuhan menciptakan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan, oke? Siap menjadi bait kudusnya Allah, siap dipakai Allah lebih lagi, siap diutus oleh Allah. Dimanapun saudara ditempatkan, ya, di situ saudara siap untuk berdampak, saudara siap untuk memberitakan Injil. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yes Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, berbicaralah lebih lagi di dalam hidup kami Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan malam hari ini Tuhan, semua berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu mengalir, memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus Tuhan, masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan
sebelum kami mengatakan kepadamu Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yes Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang kekal. Oh, Yesus, Kau yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Kau yang menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah memandang muka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menerima kami apa adanya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan untuk Engkau bentuk lebih lagi Tuhan. Seperti tanah yang subur Tuhan. Yang siap untuk dibajak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memahami hati kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti hati kami Tuhan. Engkau peduli akan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah lebih lagi Tuhan. Berbicaralah lebih lagi Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami mengucap syukur Bapa untuk malam yang luar biasa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kami karena kami adalah anak yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang nyata bagi kami Bapa, setiap kami Bapa. Dan kami berdoa Bapa, jika kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan membuka hati kami Bapa. Kami rindu setiap firman itu akan tumbuh subur di hati kami Bapa, berbuah 100 kali lipat Bapa. Dan kami rindu Bapa, kami menjadi pelaku-pelaku firman Bapa, bukan hanya pendengar saja Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa yang telah Kau berikan bagi kami. Haleluya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Wah semangat ya. Suaranya sudah kayak 5.000 tuh. Tolong. Ya. Kalau biasanya orang menyampaikan firman, temanya jelas ya. Iki opo tuh ki? Apa enggak jelas gitu temanya. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa memperjemahkan ini?
Wah, nggak ada yang tahu ya. Sama, saya juga nggak tahu sebetulnya. Ya, alfa omega ya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi kali dalam. Ya, kenapa mau saya sampaikan ini dalam bentuk sesuatu yang tidak biasanya gitu? Ya, karena menurut saya ada sesuatu yang penting yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, nggak bisa di next ya. Nah, udah. Ya. Jadi ini ayatnya ada di sini, ya. Efesus 3 dikatakan aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, ya, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Berarti dikatakan bahwa kasih Kristus itu perlu dipahami. Jadi kita tidak bisa hanya cuman, oh Kristus itu kasih dengan saya luar biasa. Tidak, tapi kasih Kristus itu perlu dipahami. Siapa yang memahami? Diri kita. Ya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, artinya pengetahuan kita itu tidak bisa diukurkan. Ya, karena bicara mengenai lebar, panjang, tinggi, dan dalam itu berbicara mengenai dimensi atau berbicara mengenai ukuran. Ya, kalau dunia ini mengatakan ukuran, pasti jelas ukurannya, ya kan? Semua manusia itu pasti tadi punya ukuran yang jelas, ya. Contoh nih, misalnya ditanyain, apa yang menjadi kerinduan hatimu? Wah, saya yakin pasti bisa mendefinisikan semua, ya toh. Ada yang mungkin pengen punya rumah, ya toh, pengen punya uang yang banyak, gitu toh. Ada mobil, semua bisa didefinisikan, gitu. Tetapi untuk memahami kasih Kristus, ini perlu suatu tindakan, ya. Tidak datang dengan sendirinya. Tadi, yang sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, walaupun pengetahuan kita terbatas, tapi kasih Kristus itu bisa dipahami. Ya, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, jadi kuncinya adalah ini. Kita mengenal Kristus itu butuh sesuatu yang dipelajari dengan dalam. Ya, tidak bisa kita hanya sifatnya tidak aktif. Mengenal Kristus harus aktif. Ya, perlu dipahami, perlu ya tadi dipelajari karena di sini disebut sebagai pengetahuan. Ya, artinya kita bisa mempelajari Kristus dalam tanda petik seperti pengetahuan. Artinya kalau muni pengetahuan berarti ada sesuatu yang bisa dipelajari. Ya, jadi Kristus itu bukan sesuatu yang sesuatu yang awang-awang, itu tidak. Tetapi kita bisa mempelajari. Ya, kenapa? Di Wahyu 3 dikatakan firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus, ya, akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, definisi orang haus, ya. Kalau kita haus, apa yang kita lakukan? Kita akan bergerak cari minum. Betul ya? Tidak toh? Aku haus. Aku haus sih. Kita menunggu seseorang untuk berespon, tidak. Kalau kita haus, kita akan melakukan tindakan. Mendekat kepada apa? Sumber air kehidupan. Atau sumber air itu loh. Yang akan melegakan kehausan kita. Artinya sama. Ini adalah suatu tindakan aktif yang harus dilakukan. Ya, bukan tindakan pasif. Kenapa? Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ya, saya tertarik dengan kata-kata air, mata air kehidupan. Ya, kalau kita berbicara mengenai mata air, ya, itu adalah sesuatu yang menyegarkan. Ya, toh? Betul tidak? Kalau kita mungkin, saya yakin bahwa mata air itu kemungkinan hanya adanya di pegunungan. Ya.
Di dataran rendah kayaknya kok nggak ada, adanya sumur, ya, bukan mata air, ya. Mata air akan di daerah-daerah tinggi gitu. Dan kalau kita melihat air di mata air itu, wah, airnya tuh luar biasa seger gitu ya, seger gitu ya. Hawanya kepingin mandi malahan, ya. Kenapa segar sekali? Pasti udara di sekitarnya itu sejuk. Kalau ada mata air, tidak mungkin tanah yang gersang itu akan memunculkan mata air, tidak. Tetapi situasinya enak, nyaman. Ya. Ya, jadi saya buka dengan itu. Mengenal Kristus harus ada tindakan aktif. Makanya saya kasih ini yang agak nyeleneh-nyeleneh itu biar kita ingat bahwa Tuhan kita yang menciptakan kita, Dia adalah Alfa dan Omega. Dan kasihnya itu tadi panjang, lebar. Ini. Ya. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Ya, ini tidak ada di rumus di dunia. Di rumus dunia cuma aja panjang kali lebar kali tinggi. Ya toh, sama dengan apa itu? Dimensi, ya kan? Tapi tidak ada yang bicara dalam. Ini dimensinya berapa saya juga nggak ngerti. Artinya adalah sesuatu yang menarik dipelajari. Ya. Tolong di next, nggak bisa. Ya, ini sering saya bawakan, ya toh. Saya tidak akan mengajar ini panjang lebar. Ya. Ini berbicara, jadi ceritanya adalah karena revolusi industri, ya, tatanan kehidupan itu berubah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, terjadi perubahan di dalam kehidupan. Artinya apa? Lingkungan di sekitar kita itu sudah berubah. Ya, contohnya saya ingat dulu waktu gereja pertama kali waktu umur saya masih masih sedikit, ya toh. Kalau saya bilang tua kan enggak, kita kan tetap muda, ya toh, dalam Kristus kita muda terus, ya. Jadi tidak ada istilah tua, ya, tidak mengenal tua gitu, ya. Dulu kalau ibadah nyanyi gitu pakainya buku, ya kan? Masih ingat kan? Buku. Terus kemudian teknologi bergerak, udah mulai pakai OHP namanya, yang pakai apa? Pakai transparan, kertas transparan, kemudian dioperatori ganti kertas gitu, ya. Terus udah ganti lagi sekarang, pakainya proyektor kayak yang itu, ya. Ya, sekarang udah pakai ini, ya. Situasinya berubah. Kondisinya berubah. Dan manusia itu mencari kenyamanan. Apa yang membuat dirinya nyaman, itu yang akan yang dicari lah, ya. Nah, yang di daerah sana, ya, ini yang umurnya banyak. Yang semakin ke sini umurnya semakin sedikit, itu, ya. Yang saya garis bawahi adalah di zaman dahulu, ya, pola ajaran yang diberikan kita sifatnya adalah supranatural. Ya. Saya masih ingat, kalau dulu, kalau kita main, orang tua saya akan nyuruh pas maghrib, ayo pulang. Kalau kamu tidak pulang, ya, kamu ada yang ngomong, wah kamu bisa digondol wewe, ya toh, bisa kesurupan atau apapun. Zaman dulu ajarannya seperti itu. Ya. Sesuatu pola yang sifatnya menakut-nakuti. Kenapa? Pada dasarnya anak itu kan dia itu kan kepingin belajar hal-hal yang baru gitu. Sehingga dia keinginan untuk eksplornya itu tinggi gitu. Nah, ketemu dengan orang tua yang sebenarnya zaman dulu itu kan penerangan tidak sekaya sekarang gitu, ya. Yang kemarin Livin, coba bayangin, ya, Livin itu kita sampai kalau sudah malam gelap. Ya. Lah, bayangkan kalau anak-anak itu sudah mulai maghrib, ya. Kemudian dia tidak pulang, kalau hilang bagaimana? Repot. Nyarinya repot. Ya toh? Kalau zaman sekarang gampang, hilang Sherlock, ya toh? Sherlock dari cari ketemu, gitu. Zaman dulu tidak ada Sherlock. Nah, bagaimana supaya anak itu nurut? Tadi dikasih sesuatu yang
menakut-nakuti. Kamu kalau nggak pulang, nanti kamu gondol wewe loh. Kamu akan nanti kesurupan dan sebagainya gitu. Sama kan? Kalau misalnya kita habis dari kuburan gitu, ya. Statementnya apa? Ayo, habis dari kuburan mandi. Kenapa kok enggak mandi? Nanti kalau kamu enggak mandi kamu kesurupan. Ajarnya yang gitu kan? Padahal sekarang kalau saya habis dari kuburan itu anak-anak mintanya makan-makan malah. Ya toh? Ya toh? Makan, ya toh? Tidak mandi dulu. Kenapa? Karena sama, situasinya zaman dulu kalau kita ke tempat makam itu tidak sebagus sekarang. Artinya benar-benar kotor. Nah, orang tua akan menasihati. Ayo, kamu mandi. Tujuannya adalah supaya bersih. Tapi sekali lagi, anak-anak itu kalau dikasih tahu tidak nurut. Ya toh? Tidak nurut. Akhirnya dikasihlah sesuatu yang menakut-nakuti tadi, supranatural. Apa yang terjadi? Pikiran kita itu sudah diberikan sesuatu hal yang supranatural. Makanya tidak heran, ya, tidak heran kita sekarang kalau disuruh jam 12 malam ke kuburan, saya jamin pasti takut. Kenapa? Karena sudah dari kecil itu ditanamkan sesuatu yang menakutkan supaya kita taat. Gitu. Nah, anak yang muda sekarang logikanya yang diasah, yang mulai dikembangkan, diajarin logika terus, ya. Tetapi karena orang tua itu dominan, mau tidak mau model supranatural ini akan terus berlanjut. Gitu. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita disuruh di kuburan gitu ya, kita takut. Coba pernah diperhatikan enggak, setannya Indonesia itu kira-kira mengenai baju ya, bajunya kita sama setannya Indonesia itu lebih bagus mana? Kita, setannya bahasa Indonesia itu kasihan terus terang. Ya itu, kasihan dan tidak ada yang normal. Ya, padahal kalau kita mau buka di YouTube kita, ya YouTube buka. Setannya luar negeri pakainya jas, ya kan? Ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya toh? Saya yakin, ya Excel kalau ke kuburan, setannya tuh cantik-cantik, dia tidak akan takut, dikejar malahan, ya toh? Ya, ya toh? Tapi kalau tadi digambarkan sesuatu setan itu menakutkan, kita lari. Karena satu yang menakutkan. Nah itu tertanam. Ya, fatalnya apa? Fatalnya hubungan kita dengan Tuhan mau tidak mau itu berpengaruh. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita akan menggambarkan bahwa Tuhan itu sesuatu figur yang menakutkan. Itu fatalnya. Ajaran-ajaran itu menjadikan kita seperti itu. Ya, jadi yang muncul bukan karena rasa hormat kita kepada Tuhan, tapi karena takut. Ya, seringkali kan, ayo, kamu bertobat. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak memberi kamu malapetaka. Ayo, gitu. Sesuatu yang ditakut-takuti. Ya toh? Kita ngajarin orang juga seperti itu. Kita akan memberikan sesuatu yang menakutkan supaya kesannya orang itu taat. Tetapi dampaknya adalah kita mempunyai gambaran yang salah tentang siapa Tuhan kita. Fatalnya di sana. Dan kita meyakini itu. Wah ini loh. Ya. Artinya yang mau saya sampaikan adalah tidak semua pengajaran yang diberikan oleh nenek moyang kita atau mungkin orang tua itu benar. Saya tahu bahwa tujuannya adalah baik. Ya, tujuannya adalah baik. Tetapi tadi karena dia ajarin sesuatu yang supranatural, pemahamannya jadi berubah. Ya, makanya saya tidak heran. Ini kalau sekarang kalau ada ada cucu sama nenek berantem, ya ini penyebabnya. Kenapa? Neneknya berbicara mengenai hal supranatural, ya kan? Sudah dididik seperti itu. Cucunya diajari logika, ya toh? Nah, ketika ayo kamu kalau maghrib harus mandi gitu ya kan?
nanti kalau kamu tidak mandi, kamu digondol wewe. Ya. Nah, cucunya tanya, Mak atau Kong, wewe itu apa toh? Bingung. Lah kenapa? Karena mak atau engkongnya itu juga nggak pernah ketemu wewe gitu. Jadi nggak bisa ngasih gambaran ya kan. Lah apa yang terjadi? Akhirnya mak itu dan engkongnya marah. Kamu ini loh anak kecil apa kok ngeyelan. Ya toh dikasih tahu kok enggak nurut kok bantah gitu. Padahal cucunya itu memang enggak tahu. Gitu. Makanya kita harus mengenal dengan benar siapa Tuhan kita. Kita harus menyingkirkan konsep-konsep yang sudah mau tidak mau itu tertanam dalam pikiran kita. Supaya kita bisa mengerti siapa Tuhan kita. Ya. Ini mau tidak mau, suka atau tidak suka. Ini terjadi sampai hari ini. Banyak sekali gambaran-gambaran yang salah mengenai siapa Tuhan kita. Hanya gara-gara tadi loh, pikiran yang tidak kita sadari dan itu masuk dari kecil kita dikasih pengajaran-pengajaran seperti itu masuk di pikiran kita. Ya. Yang berikutnya. Tolong di next satu. Ya. Saya ambil dari Yohanes 4. Ya. Tadi saya tertarik dengan air hidup, ya kan? Biarlah air hidup itu, saya tidak mau melakukan suatu penafsiran, gitu ya. Biarlah air hidup itu dijawab oleh Alkitab sendiri, ya. Di Yohanes 4 ini kita tahu bahwa ada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ya, yang jelas ini membicarakan mengenai air hidup, ya. Kita mau belajar di dalam perikop ini, ya. Saya meloncat dulu nih di Yohanes 4 ayat 31, ya. Dikatakan, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Jadi ceritanya itu setelah Tuhan Yesus ada perjalanan, kemudian murid-muridnya itu pergi cari makan, Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan di pinggir sumur. Gitu, ceritanya gitu. Jadi muridnya itu cari makan gitu. Nah, terus saya meloncat dulu, kemudian muridnya itu datang nih. Datang bawa makanan. Muridnya tidak tahu antara dialog Tuhan Yesus dengan perempuan ini tidak tahu, ya kan? Terus dia datang karena Tuhan Yesus tadi lelah dikatakan di ayat-ayat yang di atasnya lelah, dia beristirahat di sumur itu, ya. Muridnya mencari makan, dicarikanlah makan. Terus muridnya datang nih. Sementara itu muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Jadi muridnya sudah datang bawa makanan. Ya kan? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat situasi ini, ya. Kita gambarkan kalau kita saat ini menjadi seorang murid-muridnya Tuhan tadi, ya. Datang, ya kan? Tidak tahu percakapan apapun. Tiba-tiba Tuhan ngomong seperti ini. Yang di pikiran kita apa? Wah, aneh. Ya kan? Aneh. Kenapa? Lu wong lapar, tak kasih makan, kok jawabannya seperti ini? Ya kan? Bahkan ayat berikutnya. Kata Yesus kepada mereka, makananku makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, berikutnya, bukankah kamu mengatakan, ini ada aneh lagi nih, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi musim menuai? Ya kan? Ini nyambung loh. Ya, muridnya nggak ngerti apa-apa,
Tiba-tiba murid seperti itu ngomong nih. 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Berarti kan Tuhan sadar bahwa, tahu bahwa kalau dia mau menuai 4 bulan lagi. Ya kan? Tetapi aku berkata kepadamu, dikatakan di situ, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kira-kira kalau kita jadi muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu ikut, apa yang ada di gambaran kita? Kita tahu karena kita sudah kesekian kali perikop ini dibaca, sehingga kita sudah mengerti. Tapi situasi saat itu, ketika kita hanya dengan Tuhan, kemudian statementnya Tuhan seperti ini, piye, gimana? Bisa nggak kita nangkap apa yang dikatakan Tuhan? Sesuatu yang rumit. Betul ya? Nggak nyambung. Loh ini maksudnya mungkin kalau, gini ya, maaf ya bahasa saya, iki Tuhan Yesus ngane-ngane, iki opo tuh ki? Ini kok habis ketemu dengan perempuan yang di sumur tadi kok bahasa jadi aneh ya? Kenapa ya? Jangan-jangan apa piye? Ya, kenapa? Lah, jawabannya nggak nyambung. Ya kan? Nah, ternyata ini. Tolong di next. Kita harus tahu gaya penulisan Alkitab. Ya. Alkitab ditulis kurang lebih oleh 40 orang. Ya. Berbeda-beda dalam kurun waktu 1.500 tahun. Katakan itu, ya. Mulai dari nabi, imam, kemudian tentara, gembala, saudara Tuhan Yesus, raja, pemungut cukai, dokter, nelayan dan lainnya. Ya. Artinya adalah kitab yang kita bawa sekarang itu mempunyai gaya penulisan yang berbeda-beda. Ya, contoh, kalau di sini saja Pak DJ membawakan firman, Pak Lau menyampaikan firman, Pak Har membawakan firman, dan saya membawakan firman, gayanya berbeda-beda. Ya kan? Jadi untuk memahami firman yang disampaikan, tidak akan mungkin dengan ukuran yang sama. Kenapa? Gayanya berbeda. Ya kan? Apalagi ini banyak yang nulis. Nah, ternyata Alkitab kita itu 43% itu berupa kisah. Kenapa? Kisah itu adalah sesuatu yang umum. Dikatakan di situ. Ya. Intinya adalah ada tokoh, ya toh. Tokoh itu kemudian ada konflik, ya. Konflik yang dimulai dari tadi rasa sakit, kecewa dan sebagainya. Kemudian dari situ timbul pemikiran, apa nih yang harus saya lakukan? Nah, ujungnya adalah penyelesaian yang menimbulkan pengharapan. Jadi hampir separuh Alkitab kita berbicara mengenai kisah, ya. Kita itu kan lebih mudah belajar mengenai kisah, ya kan? Di dalam kehidupan kita sehari-hari kan juga ada tuh. Misalnya apa? Kisah berdirinya Borobudur gitu misalnya, atau Prambanan. Kita kan seperti itu ya. Lebih gampang. Lebih umum, ya. Tujuannya adalah apa? Kita belajar dari tokoh-tokoh yang ditulis Alkitab itu adalah mencari persamaan dengan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu dalam kehidupannya juga lancar-lancar saja? Jawabannya tidak. Tapi kita melihat, kita mau belajar bagaimana kehidupan mereka. Sehingga kita memperoleh cara pandang yang baru. Pertanyaan saya, di sini perlu mikir enggak? Kalau kita ketemu kisah perlu mikir enggak? Jawaban saya perlu. Yang kedua, 33% berbicara mengenai puisi. Ya toh? Menarik, puisi itu bahasa yang rumit, kreatif. Ya toh? Tujuannya apa? Membangkitkan imajinasi. Ya, artinya untuk memahami puisi itu juga perlu dipikirkan, perlu dipahami. Ya. Yang 24 mengenai pengajaran.
Lah, yang menarik adalah pengajaran itu sifatnya adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan logika. Ya, dari sini ternyata kabar baiknya adalah untuk mempelajari Alkitab tidak bisa kita sambil lalu. Tidak bisa kita mengenal Kristus dengan jalan mempelajari kitab kita hanya sambil lewat. Tidak bisa. Semua butuh effort untuk diajarin, dimengerti, diulang terus. Makanya kitab kita itu butuh suatu pemikiran. Ketika kita mengerti ini dan kita melakukan mempelajari Alkitab, kita akan menemukan sesuatu keindahan Alkitab itu baru ketika dapati kalau kita mau pelajari. Ya. Artinya kalau kita belajar Alkitab hanya pas minggu saja, ibadah minggu kita belajar, tidak cukup untuk mengenal siapa Tuhan kita. Harus ada tindakan aktif untuk mengerti siapa Dia. Faktanya adalah seperti itu. Ya. Mungkin kita akan berkata, aduh, ya saya kan hanya orang sederhana, biasa saja. Ingat, Tuhan bisa pakai siapapun saja, siapapun itu, dengan profesi apapun, untuk menulis Alkitab. Artinya, Tuhan mendesain kita untuk kita aktif belajar Alkitab. Ketika kita melakukan aktif, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Contohnya adalah ketika mungkin kita untuk mengerti pasangan kita atau kita mungkin mengerti anak kita. Kita saja ada suatu tindakan aktif untuk mengenal dia. Tidak mungkin dalam suatu rumah tangga dengan pasangan kita, ya sudah. Ya gini. Ya toh. Pasti akan terjadi konflik. Ya kan? Ini gambarannya. Ya. Malam ini yang ini mau saya tegaskan. Untuk mengenal Kristus tidak ada sesuatu yang pasif. Harus aktif. Makanya saya sering katakan bahwa untuk mengenal Kristus tidak ada langkah-langkah praktis. Tidak ada. Ya, adanya apa? Pelajari dengan benar. Di sini butuh pemikiran yang berulang-ulang kali, ya kan? Kalau kita membicara kisah saja, ya toh. Kita mau tidak mau ini kita bekerja kok. Ini bagaimana ya? Kita akan pikirkan, ya toh. Ketemu dengan puisi apalagi, wah ini maksudnya apa gitu ya toh. Ya toh, maksudnya apa gitu ya. Salah satu contoh di kitab Kidung Agung itu. Wah, ternyata kalau kita mau pelajari kitab Kidung Agung luar biasa sekali. Ya. Dan ingat, semua Alkitab kita itu gambarannya jelas. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu menggambarkan siapa itu Kristus. Ya. Di dalam perjanjian lama secara fisik Tuhan Yesus tidak ada. Tapi di sana terdapat banyak gambaran-gambaran mengenai siapa Kristus di perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhan baru datang. Untuk memahami itu bisa dibaca sekali dua kali, tidak bisa. Kita harus benar-benar memahami, belajar untuk mengerti. Ya. Lihat di sini tidak ada sesuatu bagian yang gini. Kenapa aku pertanyaan gini loh, kenapa sih Tuhan kok tidak mau ngomong aja sih yang gampang gitu? Kalau gini kan jadi pusing gitu ya. Kok mau kenal Tuhan aja kok harus rumitnya sekali gitu, rumit banget gitu loh. Kenapa kok tidak ada sesuatu yang praktis saja? Ya tadi, untuk mengenal siapa Kristus, karena tadi loh, Kristus itu ingat panjang, lebar, tinggi dan dalam. Yang tidak bisa kadang-kadang pemikiran logika kita itu terbatas. Makanya perlu ya belajar dari konsep tadi yang generasi gap tadi. Kalau kita mau belajar Alkitab terus, mau tidak mau itu Alkitab itu akan tertanam dalam pikiran kita. Maka otomatis tindakan yang kita lakukan berdasarkan firman.
bukan sesuatu yang sulit. Karena tadi contohnya, ketika kita dipelajari sesuatu yang menakutkan, setan, akhirnya apa? Secara tidak sadar kita pun takut dengan setan. Kalau ditanya bagaimana setan itu, gambaran kita adalah sesuatu yang menakutkan. Ya, tapi mungkin yang tadi saya katakan, orang barat kalau bicara setan, gambarnya beda. Wah, seseorang yang cantik, ganteng gitu. Ini. Yang berikutnya, masuk ya karena ini agak panjang. Nah, ini menarik adalah tadi, tolong di next. Ya, dikatakan ya, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis muridnya lebih banyak daripada Yohanes, ya. Dikatakan ini orang Farisi. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kata-kata ini yang menarik. Saya tergelitik dengan kata-kata ini. Ia harus melintasi daerah Samaria. Pertanyaannya adalah, kenapa dia harus ke Samaria? Ya toh, harusnya sama Lao ya, bukan Samaria ya, sama Lao harusnya seperti itu. Kenapa dia harus ke Samaria? Ya, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Siklar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota tadi membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Dikatakan adalah sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Ini menjadi menarik tadi. Kenapa ia harus melintasi daerah Samaria? Alkitab mencatat seperti itu. Kenapa? Ya. Setelah saya baca berkali-kali, ya, di sini jelas Tuhan mau menemui wanita ini. Jadi perjalanan Yesus ke Samaria, dia mau menemui wanita ini. Ya, saya agak meloncat. Kenapa? Ya, di sini saya simpulkan bahwa kasih Tuhan itu sifatnya personal. Ya, kita semua sudah tahu cerita ini. Ya, bagaimana seorang di Samaria ini. Tuhan mau datang, padahal dikatakan tadi bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, tapi Tuhan datang untuk menemuinya. Ya. Bahkan kalau ini kita baca di berikutnya, Tuhan sudah tahu siapa dia. Artinya saya mau menyimpulkan bahwa kasih Tuhan kepada kita itu sifatnya personal. Jadi tidak bisa kasih Tuhan itu berbicara mengenai general, tidak bisa. Personal, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan kenal apa yang menjadi ketakutan kita, Tuhan tahu. Dan dia mau datang secara personal kepada kita. Tidak peduli dengan kondisi apapun. Ya, tidak ada halangan ketika Tuhan mau datang kepada kita, dia tidak ada halangan. Dia mau datang. Ya. Bahkan yang menarik adalah kita tahu bahwa kalau kita baca di sini dengan judul sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, artinya
zaman dahulu dikatakan bahwa kalau kita berbicara mengenai misalnya keselamatan atau kesembuhan atau berkat, itu hanya diberikan kepada orang Yahudi. Betul enggak? Karena Yesus orang Yahudi. Jadi semua yang diberikan Tuhan itu harusnya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Samaria. Tapi beda. Tuhan tidak memberikan itu, dia datang kepada orang Samaria, dia mau memberikan kasihnya. Ya. Bahkan yang lebih menarik adalah dalam tanda petik tadi. Tak next dulu ya. Tolong di next. Ya, dikatakan di sini, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia." Sorry, ini agak kacamata saya maklum ya. "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berikanlah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya." Bingung ya statementnya ya? Aneh ya? Jawab Yesus kepadanya, tadi kan katakan bahwa Tuhan Yesus minta air. Terus dia ngomong, "Mosok kamu minta air?" Nah, dan ngomong nih, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya." Nah, pertanyaan adalah siapa yang minta minum? Ya, ini saya menerapkan pola bagaimana belajar Alkitab itu. Siapa yang meminta minum? Tuhan. Jadi dalam tanda petik, seolah-olah Tuhan menjadikan dirinya itu tergantung kepada perempuan itu. Kebalik ya. Tapi inilah polanya Tuhan. Tuhan menjadikan dia seolah tergantung kepada perempuan ini. Dengan tadi, berikanlah, minta minum. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Ya, sorry, saya agak lupa. Jadi dikatakan bahwa tadi dikatakan gambarannya adalah Tuhan Yesus datang ke sana jam 12. Ya, kita sering mendengar ya. Kalau orang biasanya kalau wanita itu kan biasanya mempersiapkan di rumah gitu ya. Itu kan pasti pagi. Betul ya, pagi. Artinya kalau dia mau mempersiapkan itu, yang dilakukan di pagi hari, bukan di siang hari gitu. Tapi dikatakan bahwa wanita ini datang di jam siang hari. Ya, berarti menandakan bahwa wanita ini adalah wanita yang bermasalah. Seseorang yang punya masalah. Tuhan mau datang menemui dia. Gitu ya. Kembali ke sini. Dikatakan bahwa Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Bayangkan statementnya ini. Tuhan menjelaskan siapa dirinya, ya kan? Siapa dirinya dijelaskan, tapi wanita ini tidak menangkap siapa Tuhan itu. Dia menjawab apa yang ada di logikanya dia. Tuh jelas-jelas bahwa Tuhan Yesus minta air. Ya kan? Minta air. Ya, ini tak buktikan bahwa ternyata mempelajari Alkitab tidak segampang membaca. Harus benar-benar dilihat. Gitu ya. Wanita ini menjawab seperti itu gitu. Kalau mungkin Tuhan ngomong gini, wah Tuhan, saya sudah sering belajar perumpamaan gitu. Langsung nyantol gitu ya mungkin ya. Tapi kalau kita ketemu dengan orang ini ya toh, tidak nyambung. Ini perkataan yang tidak nyambung. Ya. Kenapa kok Tuhan harus memberikan seperti ini? Kenapa kok dia tidak ngomong secara langsung? Pertanyaan saya gitu loh. Jelasin secara langsung saja. Kenapa harus muter-muter gitu loh. Ya. Adakah engkau lebih besar daripada Jawab Yesus padanya, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang
telah minum sendiri dari dalamnya, ia beserta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Saya katakan tadi, bayangkan ini kalau mungkin saya berada di posisinya wanita ini, saya bisa berdebat. Kenapa? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Wong tak jelas-jelas tadi Tuhan datang untuk minta minum, tapi kok seolah sekarang ini Tuhan yang memberikan minum. Aneh ya. Ternyata apa? Sebenarnya adalah di sini Tuhan mau menjelaskan kepada wanita ini. Sekali lagi, Tuhan tahu siapa wanita itu. Ya, saya baca terus saja dulu ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Coba jawabannya lebih aneh kan? Sudah jelas Tuhan minta minum nih, ya kan? Ambilin minum, ya toh? Minta minum, tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan yang mau memberikan minum, memberikan air itu. Ketika wanita minta, ya sudah Tuhan, aku mau air itu. Loh, kata pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Coba, kita mikirin ayat ini, nyambung enggak coba? Gak nyambung kan? Ya, betul enggak? Saya lagi ya, Tuhan tadi datang. Tuhan datang kepada wanita itu untuk minta minum. Betul ya? Minta minum nih. Nah, wanita itu merespon, oke, tak beri minum. Gitu. Tapi statementnya Tuhan Yesus membalikan itu. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus yang mau memberikan minum kepada wanita itu. Ya, ketika diminta, oke, kasih Tuhan. Kata Yesus padanya, pergilah, panggillah suamimu untuk datang ke sini. Ya, sorry ya, kalau saya bisa ngajak mikir. Kenapa? Ini loh dasarnya. Ternyata tidak membaca Alkitab itu, ketika kita membaca ini tadi ini, saya mendapatkan sesuatu yang wow gitu. Wah, ternyata Alkitab itu luar biasa. Alkitab itu jauh luar biasa. Ketika kita tidak hanya sekedar baca. Ya, inilah yang saya maksud. Saya rindu setiap jemaat Zoar itu mengenal secara pribadi siapa Tuhannya. Ya. Tidak bisa kita mau hanya tadi seminggu sekali, tidak bisa. Tapi kita harus berulang-ulang. Terus belajar berulang-ulang. Ya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Statementnya tadi, pertanyaan adalah dari mana Tuhan tahu bahwa wanita itu punya 5 suami? Dari dialog itu wanita itu tidak mengatakan, Tuhan suamiku, aku dulu mantanku 5. Enggak ngomong loh. Tapi Tuhan langsung tembak. Benar. Di sini saya gambarkan adalah sebenarnya tadi Tuhan tahu siapa wanita itu. Artinya kalau Tuhan Yesus tahu siapa wanita itu, implikasinya adalah Tuhan tahu siapa kita. Tanpa perlu dikatakan tahu. Ya. Ini Tuhan tahu segala kelemahan kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu gini, pertanyaan gini, kenapa kok wanita ini
Ya, suaminya dia sudah punya 5 suami, ya toh. Tapi sekarang aku tidak punya suami, ya toh. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Kenapa? Kira-kira ketika kita bayangkan seorang wanita sampai bergonta-ganti suami kayak gini, kenapa? Ya. Karena wanita ini dia mencari kasih. Dia mencari kasih dan dia tidak mendapatkan. Dia datang dengan cara yang salah. Kenapa? Manusia itu pada dasarnya, ya, kita selalu akan berharap orang lain itu berubah menjadi lebih baik. Setuju ya? Setuju kan? Contoh, kalau kita punya anak, ayo kamu belajar yang giat supaya kamu pandai. Ya toh? Ayo kamu berubah supaya kamu gini-gini, kita bisa menasihatin orang dan macam-macam. Semuanya yang kita lakukan adalah menjadikan orang lain lebih baik. Betul ya? Setuju ya? Tapi pertanyaannya, pernah gak kita berpikir bahwa saya harus menjadi lebih baik? Tidak, jawaban saya. Kita menuntut orang lain untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, tapi bagi saya, tidak. Ya, bahkan sering dengan suami istri juga sama. Ya, ada konflik yang selalu dihadapkan adalah pasangan kita yang berubah. Ayo kamu yang berubah. Untuk saya, kowe nek gelem ngene. Nek gelem ngene, seperti ini. Nek kowe ora gelem ya wis tak cari yang lain. Udah aja to the point aja. Kenapa? Karena itu memang sifat dasarnya manusia seperti itu. Kita selalu memikirkan bahwa saya tidak mau berubah. Kita berharap orang lain berubah menjadi lebih baik. Yang kita inginkan seperti itu. Ya. Artinya apa? Kalau dasar kasih kita itu kepada orang lain, hubungan kasih kepada orang lain, itu adalah hubungan kasih yang selalu menuntut. Ya, ini gambarannya seperti itu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan Yesus bukan kasih yang seperti itu. Kasih Tuhan kepada kita itu tidak yang seperti itu. Lihat caranya Tuhan. Harusnya ketika dia dihukum Taurat, Tuhan bisa ngomong, kamu seorang yang berzina mempunyai 5 suami dan sekarang ada padamu bukan suamimu. Berarti dia hidup dalam perzinahan. Ya toh? Bisa jadi, ayo sebentar. Saya panggilkan orang hukum Taurat, ahli-ahli Taurat, supaya apa? Kamu dirajam dengan batu. Zaman dulu seperti itu. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia tahu. Dan ini juga sama. Ya, saya cuma bayangkan kalau ada seorang seperti orang ini datang ke gereja. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Ya, saya percaya 99% wanita ini akan dihabisi. Ya, wah, ini orang berzinah nih. Wah, hamba Tuhan, ya, wah, ayo buka Alkitab, ya, ayo, akan dihabisin, ya, akan wah kamu enggak benar gini bla bla macam. Tapi lihat Tuhan tidak melakukan itu sama sekali. Dia datang, inilah kasih Tuhan. Dan statement yang Tuhan berikan bukan statement yang kadang-kadang kita tuh gampang kita cerna. Karena itu sekali lagi, kalau kita tidak mau belajar mengenal siapa Tuhan kita dengan benar, kita bisa enggak tahu kasihnya seperti apa? Tidak bisa. Sekali lagi, kalau kita mengandalkan orang lain, ingat hubungan kita dengan orang lain itu adalah hubungan kasih yang menuntut. Selalu ada sesuatu yang ada embel-embelnya lah, kapan seperti itu. Tapi
Tapi Tuhan kita tidak. Ya. Dampaknya adalah apa? Dampak dari ini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dampaknya adalah apa? Wanita ini, dia lepas dari perzinahan. Ya, artinya ini pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, kalau ada seseorang dengan kondisi apapun datang kepada kita, tapi kita saat itu kita malah hajar dia, ya, kita habisin dia, dia tidak akan pernah mendapatkan atau mengerti bagaimana kasih Kristus itu. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak menuntut. Ya. Yang berikutnya. Tolong di next. Ya, ini karena durasi, saya langsung aja. Jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa baca ya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, dikatakan bahwa tadi ya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya Mesias kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, kalau kita baca di Alkitab keseluruhan itu tidak pernah. Tapi kepada wanita ini, dia ngomong bahwa akulah Mesias. Artinya apa? Tadi loh. Apa kasihnya pada Tuhan kepada wanita ini sungguh luar biasa. Kasih yang benar-benar tulus. Ya. Ya, dikatakan itu kemudian. Jadi yang menarik adalah di sini lihat kata-katanya Tuhan. Dia itu bukan mempermalukan wanita ini loh. Betul enggak? Kita nih ketemu orang-orang yang seperti ini kadang-kadang wah sumber gosip ya kan, wah bisa diceritakan kemana-mana ya toh. Tapi Tuhan tidak loh. Buktinya apa? Buktinya adalah dialog ini hanya terjadi antara Tuhan dan wanita itu. Di mana murid-muridnya tadi lagi beli makan. Ya, artinya hanya Tuhan Yesus dan wanita ini. Dialog itu. Kasih Tuhan ketika Tuhan kepingin memulihkan seseorang itu, ya, bukan untuk mempermalukan dia. Jadi, tapi apa yang dilakukan? Tuhan langsung mengoreksi wanita ini. Dikoreksi. Ya, inilah pola-pola yang harusnya kita terapkan di dalam gereja kita. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita datang tadi, jangan menghakimi. Ya, kenapa? Karena justru orang-orang yang seperti inilah dia harus datang ke gereja. Ke gereja ini, di gereja inilah dia akan mendapat jawaban, mendapatkan kasih itu. Karena kita ya adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, tindakan kita harus seperti itu, ya. Pola ini tidak hanya di perjanjian baru, di perjanjian lama pun juga sama. Ya, saya dapatkan pola ini ketika saya mempelajari yang di kitab Kidung Agung. Ya, Bapak Ibu kalau mau pelajari itu luar biasa sekali. Ya, yang berikutnya, sorry, ini durasi. Ya, next. Dampaknya apa? Ya, dampaknya tadinya itu bahwa perempuan ini mau ngambil minum air kan, tempayan, dan Tuhan ngambil minta minum, tidak terjadi. Dampaknya adalah wanita ini, ya tadi dibuktikan bahwa ini ya, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya artinya wanita itu tidak mengatakan siapa dirinya, tapi Tuhan yang mengatakan siapa wanita ini.
Gitu, ya. Dampaknya adalah wanita ini menjadi penginjil. Dia apa? Apa itu penginjil? Penginjil adalah seseorang yang memberitakan kabar baik. Bukan untuk menghakimi, ya, bukan untuk apa ya, membinasakan, tidak, tapi memberitakan kabar baik. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya, memberitakan kabar baik itu. Ya, inilah contoh ketika kita mau mempelajari dengan detail siapa Tuhan kita, kita akan mendapatkan tadi sumber mata air ini. Ya, tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita hanya lewat. Makanya gunakanlah waktu kita untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Kenapa? Dengan merenungkan itu perjalanan kita akan berhasil. Kita tidak akan khawatir lagi. Kita tidak takut lagi. Kenapa? Karena betapa luar biasanya kasih Tuhan pada kita. Tuhan tahu, saya lagi Tuhan tahu siapa diri kita. Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Tapi kita harus datang dengan haus. Ya, dengan haus kita harus cari di mana sumber air itu. Kita harus cari supaya kita mendapatkan kelegaan. Ya, kalau kita mendapatkan itu, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut lagi. Joyful, sukacita itu akan kita dapatkan. Ya, ingat Tuhan datang tidak akan menghajar kita, tidak. Alkitab yang saya pelajari, Tuhan kita bukan yang seperti itu. Tuhan datang dengan kasih-Nya. Tuhan ingin mengoreksi kita. Bagaimana caranya mengoreksi? Dengan cara duduk diam, belajar. Mempelajari Alkitab. Duduk diam. Ya, bukan semua harus, wah saya harus datang ke pendeta ini. Tidak, ini sama. Tugas kita sama. Kita harus belajar mengenal siapa dia. Oh mungkin saya tidak punya waktu. Silahkan, kalau saudara kepingin dapat kelegaan seperti wanita ini, ya lakukan itu. Tapi kalau saudara, Bapak Ibu saudara tidak mau, wah saya lebih mementingkan pekerjaan saya, lebih mementingkan kesibukan saya, silahkan. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi kalau Bapak Ibu kepingin mendapatkan jiwa disegarkan seperti mata air tadi, lakukan itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak atas malam yang luar biasa ini Bapak. Firman-Mu sungguh luar biasa Bapak. Betapa dalam, lebar dan tingginya dan luasnya kasih-Mu ya Bapak. Sesuatu yang benar-benar wow bagi kami ya Bapak. Kami mengucap syukur Bapak untuk kebenaran yang telah dibagikan pada malam hari ini Bapak. Kami rindu Bapak, kami duduk diam, belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami rindu setiap firman yang diberikan ini dapat tumbuh subur, lebar di hati kami Bapak. Kami rindu kami menjadi pelaku-pelaku firman Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan berdoa, amin. Saudara diberkati malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, firman yang luar biasa, yang mengingatkan kita bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Ya, mari saudaraku, kita lebih lagi. Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita, mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita. Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya ajak semua untuk kita berdoa. Kita akan masuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur
untuk setiap firman yang sudah diberitakan pada malam hari ini Tuhan. Firman yang begitu luar biasa Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau peduli akan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Berkat yang begitu luar biasa Tuhan yang telah Engkau curahkan atas setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Karena ada Engkau yang selalu menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik kepadamu. Kami rindu setiap berkat yang sudah Engkau berikan Tuhan dapat kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan setiap persembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah itu dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu yang di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan Tuhan. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu. Engkau membukakan tingkap langit-Mu Tuhan untuk mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu tidak akan kekurangan suatu apapun Tuhan. Mereka senantiasa mengandalkan Engkau. Mereka senantiasa berserah dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami ini kepadamu. Kau Allah yang menyucikan, Kau Allah yang menguduskan Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-Mu yang sudah Engkau percaya Tuhan untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kau memberkati hidupnya Tuhan. Kau akan memakai lebih lagi Tuhan. Lebih luar biasa lagi Tuhan di dalam memberitakan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anaknya Tuhan. Memiliki roh takut akan Tuhan. Semakin luar biasa di dalam melayani Engkau Tuhan. Yes Tuhan Yesus, Kau memberkati Jason Tuhan, Jennifer, Joan. Kau memberkati studinya Tuhan. Kau yang membuat berhasil apa yang mereka kerjakan Tuhan. Semakin hari semakin bersinar. Semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Dan semakin sejalan dengan apa yang sudah Engkau rencanakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Bapak Filipus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah, anugerah-Mu mengalir melimpah, sukacita-Mu, kasih-Mu mengalir Tuhan. Dan biarlah Bapak Filipus dapat menjadi saksi-Mu yang lebih lagi memberitakan Injil kerajaan-Mu, dapat membawa banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Kau memberkati di dalam pekerjaannya Tuhan. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siapkan untuk kami memberikan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang sudah diberkati Tuhan, saudara bisa mempersembahkan untuk maju ke depan. Kita akan pujikan Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Yesus
Saudara bersuka cita malam hari ini? Amin. Kalau sebelahnya belum bersuka cita, coba disenggol. Ayo senyum. Nah. Ya, jangan ada yang cemberut loh ya. Kita sudah dibebaskan Tuhan. Kita sudah dimenangkan Tuhan ya. Kita sudah dimerdekakan Tuhan. Jadi harus penuh dengan apa? Sukacita. Oke? Kita akan melihat beberapa pengumuman, mungkin bisa ditayangkan. Oh, enggak ada pengumuman. Oke, kalau enggak ada pengumuman, ibadah ini akan ditutup oleh Bapak Edi Lawson. Saya persilahkan untuk semua bangkit berdiri. Silahkan Bapak Edi Lawson. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Supaya semangat kita buat ini ya, teriakan ya, yuk kita sukacita, sukacita. Apa Bu Ayu? Sohar ya. Bu Sari, sukacita, sohar ya. Oh iya, nyanyi dulu aja ya, nyanyi dulu lagi. Kalau nyanyi sambil bergerak ya, sambil bergerak ya. Sambil berjoget, mosok kita kalah sama para lansia ya. Para lansia aja sendiri di belakang pada bergoyang loh. Bu Eni diajak ke depan, mungkin bisa. Nanti yang di belakang tirukan gerakan Pak Lo loh ya. Oke, luar biasa. Oke. semangat ya. Tadi Pak Pil ceritakan tentang orang kuno dulu, orang lama. Kalau ngajar kita supranatural. Bapak Ibu mungkin kalau saya cerita sedikit, berdiri dikit ya, paling 1 menit. Saya ingat zaman dulu kalau mungkin ada teman-teman yang mengalami zaman dulu tanggal 1 Desember sampai tanggal 5 Desember. Itu kalau ada Santa Claus, kita harus pasang sepatu, kasih kaos kaki, kasih rumput, ya, kasih makanan ayam dedak itu ya. Saya dulu tiap malam,
ditengok di kolong ranjang itu. Kalau rumputnya sudah tidak ada, dedaknya tidak ada, air minumnya tidak ada, berarti Santa Claus datang. Saya tiap malam nengok masih ada. Lah papa saya mesti bilang berarti Santa Claus belum datang. Itu katanya paling lambat tanggal 5. Suatu ketika di hari terakhir saya udah deg-degan. Kok enggak dimakan-makan ya rumputnya ya. Padahal tinggal besok tanggal 5. Terus tanggal 5 persis saya bangun tidur. Pertama bangun tak tengok bawah. Ternyata sudah habis semua rumput dan ada kado. Kadonya itu hadiah gitu ya. Terus ada surat. Suratnya dibaca. Tak baca suratnya. Tulisannya pakai pulpen merah. Suratnya tak baca. Kamu jangan nakal ya. Itu pesan dari Santa Claus. Bapak Ibu percaya, saya pikir itu sungguhan Santa Claus. Sungguhan saya ditegur jangan nakal ya. Tulisannya pakai pulpen merah. Suatu ketika tahun bertahun saya mergoi. Tahunnya tuh mergoi ya, ngonangi. Tahun 2 tahun berselang itu saya ngelilir malam-malam. Kakak saya ngambilin rumput sama ngambilin ngasih kado. Ternyata itu dilakukan oleh kakak saya. Terus sejak itu saya berpikir, oh ternyata tadi yang Pak Pil bilang anak kecil itu kalau ada pesan-pesan gitu mesti takut gitu ya. Padahal itu bukan Santa Claus, jadi dari papa saya, hadiahnya tuh dari orang tua gitu. Mungkin Bu Sari pernah ya? Zaman itu pernah ya Bu Sari ya? Oke. Maaf ini agak terganggu ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, sungguh sukacita malam hari ini kita semua dapat firman yang luar biasa. Kita akan akhiri pada malam hari ini. Saya akan berdoa, kita akan semua berdoa bagi Indonesia. Kita satukan hati kita angkat tangan kita. Bersama-sama kita akan berdoa bagi negeri kita tercinta Indonesia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami umat-Mu berdiri bersatu hati. Kami membawa doa kami kepadamu Tuhan atas negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan kami percaya Tuhan, Kau lawat Indonesia, Kau berkati bangsa ini. Kau berkati Indonesia dari ujung timur, barat, utara, selatan. Kau jagai negeri ini dengan luar biasa. Apapun yang ada sampai hari ini, segala yang boleh terjadi atas bangsa ini, semuanya di dalam pandangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau selalu berikan jalan keluar atas bangsa ini. Dan di balik ini semua Kau memiliki rencana yang indah atas negeri ini Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kedahsyatan-Mu, mujizat-Mu Kau nyatakan atas negeri ini. Dan tahun-tahun ini, tahun-tahun, bulan-bulan ini dan bahkan tahun depan, kami akan ada pesta demokrasi yang luar biasa. Ada pemilihan pemimpin Bapak Presiden yang baru atas negeri ini Tuhan. Tuhan tuntun setiap persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan. Supaya apa yang menjadi pesta demokrasi ini boleh berjalan dengan lancar dan sehat. Dalam kondisi yang damai, aman, sejahtera. Dalam tangan kuasa Tuhan. Dan muncul Tuhan persiapkan pemimpin yang baru seperti yang Kau tetapkan atas Indonesia, yang tepat atas bangsa ini, membangun Indonesia menjadi lebih kuat lagi, lebih makmur lagi, Indonesia raya, Indonesia jaya, Indonesia kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Muncul negarawan sejati, pemimpin sejati atas bangsa ini, semua daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan Bapak Presiden kami yang saat ini memimpin negeri ini Tuhan. Seluruh kabinetnya, menteri-menterinya dijagai, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semuanya anugerah atas negeri ini. Dan berkati seluruh masyarakat Indonesia dengan berkat yang terindah, yang terbaik yang daripada Engkau. Diberkati, dicukupkan, tidak ada kelaparan, tidak ada kekeringan, semuanya ada kemakmuran atas seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita akan menerima blessing yang daripada Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah.
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya. Diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus sertai dan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu profesimu, apapun itu pekerjaanmu, ditumbuhkan oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jemaatmu bertumbuh dengan iman yang semakin kuat di dalam Kristus. Pengenalan akan Kristus semakin kuat atas jemaatmu di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan keluargamu mengalami anggur baru yang semakin manis. Setiap hari semakin manis, semakin indah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesatuan, ada kehangatan, keharmonisan, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Imam-imam dimunculkan, ditumbuhkan menjadi imam yang kuat, pemimpin yang kuat, yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Istri-istri yang menolong suami dengan hikmat pewahyuan yang daripada Engkau Tuhan Yesus, kekuatan ekstra yang daripada Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, menghormati, menyayangi suaminya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalinan kasih mesra di dalam keluargamu Tuhan, di dalam keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati anak-anak, dijagai, dilindungi, diberi kekuatan, kepintaran, kepandaian, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang terkasih kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu kembali minggu depan di dalam ibadah raya GKKD Soar Eagle.